memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu untuk bisa hadir dan mengizinkan saya selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Cianjur untuk mewawancarai Ibu mengenai praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan ya Bu ya. Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada nilai-nilai kebajikan yang saling berhubungan dengan kasus-kasus yang lain. Baik Bu, saya akan mulai saja wawancara ini dengan mengajukan 8 pertanyaan Bu. Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Di sini ya Ibu melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka tentunya salah dikatakan salah, benar dan dikatakan benar. Ya. Tapi jika masih dikatakan benar lawan benar, itu merupakan juga sebuah dilema, ya, dilema etika. Oke, siap Bu. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya, selama ini ya Ibu selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut tentunya menguntungkan banyak orang, tidak merugikan orang lain. Seperti itu. Baik. Ya, yang ketiga Bu, untuk pertanyaannya, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah yang pertama tentunya menentukan penyebab permasalahan, ya. Kemudian juga menentukan siapa yang terlibat, ya, dalam permasalahan tersebut, dan kemudian juga menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi, ya, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan dan mengambil solusi. Oh iya, baik Bu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang pertama melakukan analisis kasus, ya. Kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Iya. Nah Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik, ya. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, ya. Dalam pengambilan keputusan harus mengumpulkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Itu yang tantangan yang memang dihadapi selama ini. Oke, siap Bu. Nah,
Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan sekarang, Bu? Untuk memutuskan masalah yang ringan tentunya bisa langsung ya, bisa langsung diputuskan. Tapi jika masalahnya berat ya, saya akan melakukan berbagai langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahannya, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, dan menanyakan kepada orang-orang terdekat, juga berdiskusi dengan warga sekolah. Jadi membuat beberapa solusi, keputusan, menimbang lagi dan berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Iya, siap Bu, dimengerti. Terus Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Dalam mengambil keputusan tentunya di sini ya Ibu mengajak warga sekolah atau stakeholder ya, wali murid, atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan ya, kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Oke, siap Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu ya, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik nih dari pengalaman Ibu pada saat pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu? Ya. Tentunya pelajaran yang dapat diambil adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif solusi untuk dijadikan pertimbangan, ya, menentukan keputusan yang tepat dan terbaik. Mantap Bu jawabannya. Oke Bu, itu sudah saya tanyakan 8 pertanyaannya. Terima kasih Bu ya sudah bersedia saya wawancarai mengenai bagaimana Ibu dalam hal pengambilan keputusan yang selama dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang di dalamnya dapat nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan atau berhubungan, ataupun kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf telah diganggu ya Bu ya. Terima kasih juga. Mungkin itu saja Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, mohon maaf Pak mengganggu waktunya Pak. Saya ini meminta kesempatan izin ya Pak ya untuk hari ini. Saya selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Cianjur untuk mewawancarai Bapak mengenai praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan ya Pak ya. Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada nilai-nilai kebajikan yang saling berhubungan dengan kasus-kasus lain. Baik Pak, izin untuk kali ini saya akan menanyakan berkaitan tugas saya Pak. Ini ada 8 pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab kaitannya dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya, atau bujukan moral. Iya Pak. Jadi selama ini barangkali kami atau saya khususnya apa yang dialami ini merupakan dilema etika yang memang membutuhkan moral. Pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi itu pasti mencari faktanya dulu ya. Iya. Fakta terlebih dahulu. Apa penyebab terjadinya dilema etika tersebut gitu. Ya. Jadi setelah itu kita tahu faktanya yang sebenarnya bagaimana, jadi kita bisa memikirkan solusi atau langkah yang tepat gitu ya, untuk menyelesaikan kasus tersebut begitu. Iya, siap. Itu kira-kira seperti itu. Siap. Baik, jadi
Bapak mengawali dengan mencari fakta dulu ya Pak ya. Ya, Terus mengambil atau menjalankan keputusan yang di sekolah ya Pak ya. Baik. Untuk yang pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? oh, ya, baiklah. Nah, ini barangkali hal yang memang penting ya kita dalam mengambil keputusan seperti itu. Jadi yang harus kita utamakan adalah mungkin di sini dimusyawarahkan gitu ya. Sebab musyawarah itu artinya untuk mengambil keputusan supaya di semua pihak itu enak ketika solusi diberikan. Jadi Siap, kita siap. juga mungkin etika kan hal ini tidak hanya di siswa tapi mungkin di para pendidik juga. Iya. Di PTK itu juga terjadi hal seperti itu. Makanya kita harus di sana harus bijak dalam mengambil keputusan, ya dimusyawarahkan lah. Itu paling penting dimusyawarahkan. Sebab apa? Hasil musyawarah biasanya nanti kita akan mufakat untuk menentukan Betul. solusi apa yang terbaik gitu yang kita kenakan supaya enak di kita yang mengambil keputusan, enak juga di yang menerima keputusan begitu. Kira-kira seperti itu. Ya, siap Pak. Jadi setelah Bapak melakukan identifikasi supaya tidak bertentangan ya dengan aturan yang yang ada di sekolah atau sepertinya yang berlaku. Jadi Bapak melakukan musyawarah dulu dengan guru-guru yang di sekolah ya Pak ya. Ya. Baik. Yang ketiga Pak, untuk pertanyaannya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, baik. Ya, barangkali seperti tadi dikatakan di awal, jadi langkah yang diambil itu pasti yang pertama kita cari faktanya dulu, ya kan ya. Ya, Kemudian kita cari tahu apakah nantinya si kasus itu untuk diambil keputusannya itu menyalahi aturan atau tidak. Jika kita sudah bisa tahu, ya, itu kita bisa memutuskan dengan mengajak rekan-rekan di sini, terutama rekan-rekan guru, ya gitu kan. Ya. Kalau ini berkaitan dengan permasalahan di sekolah, pasti ditekankan dulu wajib tahu atau kita memusyawarahkan terlebih dahulu seperti tadi. Juga apa dampak dari hasil keputusan itu yang kita ambil, apakah bisa diterima atau tidak oleh semua pihak. Nah, kalau seperti itu kira-kira. Ya, siap Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh, ya, itu ya. Nah, ini langkah agar efektif dalam mengambil keputusan itu tadi pertama mungkin dengan cara dimusyawarahkan tadi ya sudah. Betul. Dimusyawarahkan dengan guru atau dengan staf lainnya di sekolah, karena ini keputusan ini harus untuk menyangkut kepentingan bersama gitu kan. Iya, betul. Jadi penting kita awali gitu untuk musyawarah lalu diputuskan. Nah, tadi apakah bisa diterima oleh semua pihak atau tidak gitu, seperti itu. Siap Pak. Nah, Bapak selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami Pak? Nah, ya, baik tuh. Ya tentu segala sesuatu pasti ada tantangannya ya. Ya, pasti Pak. Pasti tantangannya tuh. Bahkan tantangannya sangat besar dan sangat banyak gitu. Tetapi apapun yang terjadi kita harus berani, ya, karena harus berani melakukannya karena ini untuk kepentingan bersama. Nah itu ya. Jadi tantangan itu pasti ada, apalagi kita selaku seorang katakanlah pemimpin kepala sekolah gitu ya. Dimanapun kita berada, tentu ini tantangan itu pasti ada. Kita harus mengambil keputusan yang nantinya bisa diterima oleh semua pihak, kan gitu. Namun pasti ada etika yang dimaksud di sini. Tantangannya pasti dalam hal perasaan biasanya gitu. Betul. Kan gitu ya. Kalau perasaan itu ya tentu di sini mungkin kita dalam bermusyawarah harus dikedepankan gitu kan. Kenapa? Karena kita kan sebagai individu yang memang memiliki
perasaan, tetap dalam mengambil keputusan itu tetap harus kita kedepankan perasaan. Ya, Apakah dampaknya? Nah, bagi yang terjadi dalam kasus itu, bagaimana misalnya bisa memenuhi keinginan semua pihak atau tidak? Nah, inilah keputusan yang kita berikan. Ya. Harus dapat diterima oleh semua pihak, gitu ya. Betul, Pak, betul. Walaupun barangkali ya enak tidak enakan itu bagaimana kita menyikapinya seperti itu, Pak. Iya, siap. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, di sini barangkali ada yang memang terjadwal, ada yang memang mungkin langsung instan. Ya. Bagaimanapun dilihat dari kasusnya, Iya, kasus Pak. etika itu, misalnya kalau memang ringan kecil bisa diselesaikan waktu itu ya langsung, gitu kan. Yang paling penting barangkali bagaimana kita menyelesaikannya, jangan sampai menyinggung perasaannya, gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu jangan sampai kita salah bertindak sehingga masalahnya sedikit, oleh kita tindakannya besar, dia akan sakit hati. Betul, Nah, itu betul, yang pertama itu. Mm-mm. Kalau yang memang etikanya memang di sini agak berat, mungkin kita jadwalkan, cari waktu yang memang enak, gitu kan ya. Istilahnya timingnya harus tepat. Sebab kalau waktu itu kita tindak, mending kalau dia nerima, kalau Iya. tidak kan jadi masalah. Iya, betul. Jadi kita harus jadwalkan tertentu begitu Mhm. untuk penjadwalnya. Apakah nanti lihat pada jam istirahat atau pulang sekolah, atau memang secara individu di tempat tertentu supaya suasananya bisa diterima dan dengan kepala dingin, gitu kan. Betul. Sebab ini menyangkut tadi perasaan, gitu kan ya. Perasaan, ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ya, siap Pak. Oke. Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etikanya, Pak? Oh ya, baik. Tuh. Pasti ada ya. Pasti ada yang kita jadikan panutan, dilihat dari karena kita mengenal seseorang kan, gitu ya. Iya. Nah, tahu dari karakter tersebut. Misalnya contohnya bisa kita panutannya misalnya guru senior misalnya gitu. Guru senior ada di situ. Jadi panutnya kita minta bantuan lah, gitu ya. Iya. Jadi tidak oleh kita semua, mungkin dia terbangun chemistry-nya dengan guru senior itu, maka kita minta tolong kepadanya. Gitu supaya istilahnya cek sunama, istilahnya cahina herang lauk beunang. Nah, itu cek sunama. Betul, Jadi istilahnya kita juga tidak semuanya diselesaikan oleh kita sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, tapi kita bisa juga mengambil senioritas yang bisa memang menyelesaikan karena dia kedekatannya dengan guru senior itu, sehingga mungkin inilah cara supaya efektif efisien dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Nah, itu barangkali seperti itu. Oke, jadi untuk guru senior ada kemungkinan ya menjadi guru panutan ya Pak ya. Betul. Iya, siap. Betul. Oke, untuk selanjutnya Pak, pertanyaannya, Pak, apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak pada saat pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Ya, artinya kita bisa mengambil bahwa perjalanan itu tidak selamanya mulus, tidak selamanya lurus yang kita inginkan. Ternyata dalam kita bergaul keseharian itu tentu banyak hal dan banyak masalah, gitu ya. Nah, dari masalah dan hal tersebutlah, terutama dari hal yang mungkin negatif atau menyimpang dari aturan, sehingga kita dapat memetik gitu. Oh, berarti berbuat itu adalah kurang sesuai dengan aturan, maka kita di situ harus dapat meluruskannya begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah menjawab dari 8 pertanyaan tersebut.
Saya sekali lagi ucapkan terima kasih Ya. Pak. Bapak sudah bersedia saya wawancarai mengenai bagaimana Bapak dalam hal pengambilan keputusan yang selama dijalankan ya, terutama untuk kasus-kasus yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan Ya. atau bersinggungan ya Pak ya, apalagi di sini kasus-kasusnya dilema etika ya, yang sama-sama pernah terjadi di sekolah atau institusi yang sekarang Bapak pimpin. Ya. Baik Pak, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin itu saja Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ya, Pak. Sama-sama Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.